Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Alfian. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Alfian? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, saya dengar katanya Ibu mau coaching ya? Iya, betul Pak. Untuk proses coaching nanti saya jadi pengamat boleh kan Bu? Oh, boleh sekali. Oh ya. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching Bu, ada sesuatu yang harus didiskusikan dahulu, boleh nggak? Oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Oke. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Pertanyaan pertama nih Bu ya, yang akan saya tanyakan pada Ibu nih, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya, baik Pak Alfian, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presensi ya Pak ya. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mencurahkan segala keluh kesahnya dan Oh iya, ya Bu ya. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, yang spesifik itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya berharap menginginkan bisa membantu coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya, oke. Baik Bu, luar biasa ya, saya mendengarnya sudah baik indikatornya dan kompetensi yang ingin diharapkan. Saya harapkan sukses untuk proses coachingnya nanti. Nanti saya lakukan diskusi lagi ya Bu ya setelah proses coachingnya ya Bu ya. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Semangat ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabar Bu Dia? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Dia. Ya, baik Bu Dia, saya dengar-dengar Bu Dia ada yang ingin diceritakan, betul Bu? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dewi. Iya. Baiklah kalau begitu Bu Dia, kira-kira apa masalah yang Bu Dia bicarakan? Ya, jadi gini Bu, saya ini ingin membicarakan tentang pembelajaran saya di kelas. Ya, ada permasalahan murid saya dalam pembelajaran matematika. Nah, saya merasa bahwa pemahaman murid di kelas saya mengenai matematika, khususnya pembelajaran materi fungsi inverse, itu masih lemah Bu. Ya, saya merasa masih kurang sehingga menimbulkan kurangnya motivasi anak untuk belajar matematika. Baik Bu, saya bisa menggarisbawahi bahwa Ibu saat ini merasa pemahaman murid Bu Dia dalam matematika, khususnya dalam materi fungsi inverse, masih kurang ya? Betul Bu, jadi kurangnya pemahaman matematika siswa terhadap pembelajaran matematika, khususnya materi fungsi inverse. Begitu. Karena ini percakapan singkat ya Bu, kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang Bu Dia harapkan setelah kita melakukan percakapan ini? Jadi yang saya harapkan setelah percakapan ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Bagaimana meningkatkan pemahaman siswa saya terhadap matematika, khususnya materi fungsi inverse. Baik, jadi yang Bu Dia harapkan setelah kita melakukan percakapan ini, Bu Dia dapat menemukan solusi dari permasalahan di mana pemahaman siswa mengenai materi fungsi inverse yang masih kurang menjadi bisa lebih baik. Begitu Bu Dia? Ya, begitu ya. Baiklah, kalau menurut Bu Dia sebetulnya seperti apa ciri-ciri dari murid yang memiliki pemahaman baik dalam matematika, khususnya materi fungsi inverse? Jadi begini Bu, kalau menurut saya murid yang memiliki pemahaman baik terhadap matematika itu murid yang bisa memecahkan masalah meskipun soalnya bervariasi. Jadi mereka bisa menerapkan rumus-rumus yang ada yang mereka terima dari ibu bapak gurunya dalam keseharian mereka. Jadi kontekstual seperti itu. Begitu. Jadi menurut Dia bahwa murid yang diharapkan Bu Dia itu adalah murid yang mampu
menyelesaikan permasalahan dalam bentuk yang bervariasi dan mengerti memahami rumus-rumus yang sudah Bu Dia sampaikan. Nah, betul seperti itu Bu Dewi. Baik, jadi menurut Bu Dia, untuk proses pembelajaran yang ideal agar mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam matematika pembelajaran itu seperti apa? Idealnya sih, saya menginginkan pembelajaran yang menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi, kooperatif seperti itu Ibu. Jadi sehingga mampu meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran saya, terkhususnya itu pembelajaran-pembelajaran yang memang menguras otak seperti itu ya Bu ya. Jadi saya memiliki pemikiran bahwa penggunaan media juga, selain model media juga ini berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Akhirnya mereka kalau misalkan sudah semangat, ya akhirnya mereka otomatis nanti akan cepat memahami atau menangkap materi yang saya ajarkan di kelas. Gitu ya. Baik, dari yang Bu Dia sampaikan tadi, yaitu pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran bervariasi, sehingga mampu meningkatkan minat yang lebih luas pada meningkatnya pemahaman matematika siswa ya, dan penggunaan media pembelajaran, betul Bu Dia? Ya, betul sekali Bu Dewi. Ya, jadi akan mampu meningkatkan pemahaman matematika siswa karena siswa lebih mudah untuk mengkonkretkan matematika yang bersifat abstrak. Dengan bantuan media pembelajaran ini dapat dikatakan merupakan kondisi ideal ya Bu ya? Ya, betul. Baik Bu. Ya, kira-kira pemahaman matematika menurut Bu Dia sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih di level 5 Bu, karena masih banyak ya konsep-konsep dasar matematika yang belum mereka menguasai. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat dasarnya saja mereka masih kurang. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Mungkin bisa Bu ditingkatkan ya dari 5 ke 7. Nah karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi 10 ya sempurna banget, kayaknya rasanya enggak untuk sementara untuk sekarang bisa ya. Jadi bertahap dulu dari 5 ke level 7. Oh baik, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Tadi menurut Bu Dia ada 2 yang mampu atau layak dicoba untuk diimplementasikan dalam pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman matematika siswa khususnya dalam materi fungsi inverse. Yang pertama menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan yang kedua penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya betul Bu, seperti itu. Baik, selain 2 solusi yang ditawarkan oleh Bu Dia tadi, apakah ada lagi solusi lain yang Bu Dia harapkan yang dapat meningkatkan pemahaman matematika siswa? Sebenarnya ada sih ya Bu ya. Saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya agar menciptakan iklim kelas yang kondusif. Dimana kalau misalnya kelasnya nyaman, emosi siswa juga sudah terkendali, dan nanti materi-materi yang saya sampaikan saya harapkan dapat diterima dengan sebaik-baiknya oleh siswa. Kemudian tujuan pembelajaran pun akan langsung bisa diterima sama anak-anak ya, atau terwujudlah sesuai dengan harapan di rencana saya di dalam pembelajaran saya di kelas. Seperti itu sih Bu. Begitu ya, baik. Nah, untuk jadwalnya sendiri, kira-kira kapan akan Bu Dia laksanakan atau yang paling dekat masuk ke kelas untuk mengejar fungsi inverse? Kayaknya minggu depan Bu. Ada jadwal dari Selasa. Di hari Selasa ya. Baik, berarti Bu Dia sudah merencanakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman matematika siswa ya. Nah, kalau misalkan hari Selasa minggu depan Bu Dia akan masuk ke kelas, kemudian akan mencoba meningkatkan pemahaman matematika siswa dengan 3 alternatif tadi, mana yang terlebih dahulu Bu Dia akan coba lakukan? Menggunakan model pembelajaran bervariasi dulu, atau menggunakan media yang kreatif dan inovatif dulu, atau pembelajaran PSE dulu? Saya kira yang paling bisa secepatnya dilakukan di kelas adalah pembelajaran PSE. Dimana kalau PSE kan bisa langsung ya dengan teknik pesawat misalkan. Nah kalau misalkan untuk penggunaan model atau media pembelajaran kan saya butuh persiapan. Ya. Jadi saya akan mengutamakan PSE dulu di kelas saya. PSE dulu ya. Baik, model pembelajaran seperti apa yang Bu Dia rancang dan akan digunakan? Saya harus menggunakan model pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk lebih mendalami dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Nah,
sehingga dengan demikian siswa mampu memahami manfaat matematika untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan saja saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran, sehingga dengan diberikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu menggunakan konsep matematikanya dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut, sehingga dengan demikian akan lebih meningkatkan pemahaman siswa dalam matematika. Seperti itu, Bu. Ya. Baik, bagus sekali menurut saya Bu Dia rencananya. Ya. Adakah Terima kasih, orang Bu. yang bisa membantu Bu Dia mengingatkan dalam penggunaan model pembelajaran yang inovatif dan variasi? Ada, Bu, teman NGMP Matematika. Nah, namanya Ibu Maya Aristin ya, Bu. Saya rasa beliau bisa selalu mengingatkan saya dan memberikan motivasi bagi saya bagaimana saya menggunakan model-model pembelajaran inovatif kreatif seperti tadi, yang bisa meningkatkan motivasi sekaligus meningkatkan pemahaman matematika terhadap pembelajaran matematika, khususnya materi yang sulit atau serem gitu ya, Bu ya. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Dia. Saat ini apa yang Bu Dia dapatkan dari hasil percakapan kita pada saat ini? Iya, Bu Dewi, setelah kita melakukan percakapan hari ini, saya menjadi tahu dan tercerahkan, Bu, bahwa untuk meningkatkan pembelajaran atau pemahaman matematika hasil belajar siswa itu perlu menggunakan model pembelajaran yang kreatif inovatif dengan tentunya media pembelajaran yang menunjang agar siswa semangat tentunya belajar, nyaman, menyenangkan, di kelas happy. Otomatis nanti kan mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna di kelasnya. Baik, alhamdulillah ya Bu Dia. Kira-kira kapan Bu Dia akan mulai melakukan atau merancang hal yang dianggap oleh Bu Dia itu meningkatkan pemahaman siswa tersebut? Dari pembicaraan hari ini saya semakin bersemangat, Bu, dan secepatnya saya akan coba merancang model pembelajaran yang kreatif inovatif tersebut dengan tentunya media pembelajaran yang bisa menunjang pemahaman siswa terhadap materi. Nah, kira-kira saya akan mulai nanti terapkan di minggu depan di hari Selasa. Baiklah, rasanya cukup ya Bu Dia. Apakah masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Saya sudah mendapatkan semuanya. Terima kasih telah membantu saya untuk menemukan solusinya. Ya, sama-sama Bu Dia. Semoga percakapan kita hari ini bisa bermanfaat Sangat dan bermanfaat. juga Bu Dia bisa menerapkan apa yang Bu Dia rancang dan akan Bu Dewi, makasih ya, Bu Iya, Dewi. sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dia ya? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Oh iya. Nah, sebelum penutupan nih Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Ibu? Ya, di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur filter Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Bu Dewi, menurut saya sebagai observer tadi ya yang melihat kegiatan coaching antara Bu Dewi dengan Bu Dia sudah berjalan dengan sangat baik ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Bu Dewi sudah berusaha menggali ya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dia ya. Terus sehingga tadi Bu Dia saya lihat bisa menemukan sendiri nih solusi dari permasalahannya, dan tadi kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah diterapkan sesuai dengan basic coaching. Nah, ini Bu, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Bu. Kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan mungkin ya oleh Bu Dewi berdasarkan dari hasil coaching yang tadi sudah dilaksanakan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses kita Pak, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, amin ya Bu. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi lebih baik lagi ya Bu ya. Mungkin cukup ya observasi hari ini. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Pak Alfian. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.